Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frizal Fikri Fatoni dari 6C. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah MSI atau Metodologi Studi Islam. Soal UAS nomor 3, yaitu bagaimana pandanganmu tentang wacana penerapan syariat Islam secara kafah di Indonesia dan ketidakharmonisan antara kelompok Islam baik yang moderat, puritan maupun liberal. Jelaskan pandangan tersebut disertai dengan sejarah dan solusinya. Yang pertama, penerapan syariat Islam secara kafah di Indonesia. Benarkah Indonesia belum menerapkan syariat Islam secara kafah? Jadi sebenarnya pernyataan bahwa Indonesia belum menerapkan syariat Islam secara kafah perlu diperjelas menurut Himasal atau Himpunan Santri Alumni PP Lirboyo. Tidak mengamalkan nilai syariat yang ditengarai adanya uzur, misalnya ketidakmungkinan penerapan hukum hudud dan kisos, justru merupakan hakikat penerapan syariat secara kafah. Analoginya, seperti orang yang tidak mampu sholat berdiri, ia boleh sholat dengan duduk, dan ini tetap dianggap sebagai penerapan syariat. Eksistensi hukum Islam dalam hukum positif. Indonesia telah menginkorporasikan beberapa aspek hukum Islam ke dalam hukum positif, seperti perbankan Islam, pengelolaan zakat, penyelenggaraan ibadah haji, dan pesantren-pesantren. Yang kedua, ketidakharmonisan antara kelompok-kelompok Islam. Moderat. Yang pertama ada moderat. Kelompok ini menekankan toleransi, kedamaian, dan inklusivitas. Mereka mengamalkan nilai-nilai Islam dengan pemahaman terbuka dan menghormati perbedaan antar keyakinan. Yang kedua ada puritan. Kelompok ini memegang teguh nilai-nilai tradisional dan menghindari perubahan. Mereka cenderung mengikuti interpretasi harfiah Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga ada liberal. Kelompok ini mengadopsi pemikiran modern dan menginterpretasikan ajaran Islam secara lebih luas. Mereka menggabungkan nilai-nilai Islam dengan pandangan sekuler. Tantangannya adalah ketidakharmonisan muncul karena perbedaan interpretasi dan konteks sosial budaya. Meskipun sumber ajaran sama, pemahaman individu memainkan peran penting dalam membentuk pandangan mereka terhadap Islam. Solusinya adalah yang pertama ada dialog dan pendidikan. Meningkatkan dialog antar kelompok dan pendidikan yang memperkuat pemahaman moderat, mengajarkan toleransi, menghormati perbedaan, dan menghindari ekstremisme. Yang kedua ada penguatan nilai kemanusiaan. Mengingatkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan ketakwaan lebih penting daripada perbedaan dogma. Yang terakhir, kajian ulama. Menggali pandangan ulama dan memahami konteks sejarah untuk mencari titik temu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.